Baiklah, peserta didik semuanya. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang statistika. Yang pertama adalah pengantar statistika. Di dalamnya ada yang pengertian statistika, data statistik, penyusunan dan penyajian data, ukuran pemusatan data, dan terakhir adalah ukuran penyebaran. Pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Pengertian lain, pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa catatan bilangan atau angka. Data-data berupa angka yang dikumpulkan, diolah, dianalisis itu disebut dengan statistik. Menurut tingkat pengerjaan yang dapat dilakukan, statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif adalah teknik pengumpulan, pengolahan, dan penganalisis data yang diperoleh dari populasi. Yang kedua adalah statistika inferensial atau induktif, adalah teknik pengumpulan, pengolahan, dan penganalisis data dari sampel acak untuk mengambil kesimpulan tentang ciri-ciri populasi tertentu. Data statistik, syarat data yang baik harus A. Objektif, sesuai dengan keadaan sebenarnya. B. Representatif atau mewakili. C. Mempunyai kesalahan baku sangat kecil. D. Tepat waktu. E. Relevan terhadap suatu masalah. Macam-macam data. Yang pertama, sesuai bentuknya, data dibagi atas data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk bilangan. A. Ada data diskrit diperoleh dari hasil membilang. Contoh, jumlah bola siswa satu kelas, botol satu dus. B. Data kontinu diperoleh dari hasil mengukur atau menimbang. Contoh, luas tanah, kecepatan mobil, berat badan, dan lain-lain. Macam data yang kedua, yaitu ada data kualitatif, data yang tidak dapat dinyatakan dalam bilangan. Contoh, agama, status, jenis kelamin, dan lain-lain. B. Sesuai asalnya, data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data internal. Misalnya, dari suatu perusahaan didapatkan data keuangan, personalia, produksi, dan lain-lain. 2. Data eksternal diperoleh di luar. Misal data harga pasar, daya beli masyarakat, dan lain-lain. C. Berdasarkan cara memperolehnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data primer, kedua ada data sekunder. 3. Cara mengumpulkan data. Ada A. Metode sensus, yaitu data seluruh objek yang diteliti. B. Metode sampling, yaitu meneliti sebagian dari seluruh objek. Semua data yang dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu wawancara atau tanya jawab langsung. Yang kedua adalah lembar pertanyaan atau kuesioner. Penyusunan dan penyajian data. Setelah data terkumpul, maka data tersebut disusun. Cara penyusunan ada dua cara. Yang pertama ada array. Array adalah penyusunan data menurut besarnya atau naik atau turunnya. Cara ini baik digunakan jika datanya dalam jumlah yang sedikit. Contoh cara array, diperoleh data 8, 7, 9, 4, 7, 3, 9, 7, 2, 8, 5, 7, 2, 9, 7. Jika data tersebut disusun secara array menjadi urutan naik,
yaitu 2, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Urutan turun 9, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 2. Cara yang kedua, tabel distribusi frekuensi. Tabel ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi data tunggal atau berbobot. Contohnya, hasil ulangan matematika 40 siswa sebagai berikut. Dari data di atas dapat disusun tabel berbobot sebagai berikut. Di sini ada kolom nilai dan frekuensi, 3 data yang paling kecil, 4 selanjutnya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 memiliki frekuensi sebanyak 4 memiliki frekuensi sebanyak 5 memiliki frekuensi sebanyak 2, 6 memiliki frekuensi sebanyak 3, 7 memiliki frekuensi sebanyak 5, 8 memiliki frekuensi sebanyak 6, 9 memiliki frekuensi sebanyak 9, 10 memiliki frekuensi sebanyak 6. Dari data di atas dapat disusun tabel berbobot seperti tabel di bawah, terdiri atas nilai, turus atau tali, dan frekuensi. Nilai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turusnya sebagai berikut. Frekuensi 3 ada 4, 5, 4, 5, 5, 2, 6, frekuensi 3, 7, frekuensi 5, 8, frekuensi 6, 9, frekuensi 9, 10, frekuensi 6. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam membuat diagram atau grafik. Yang pertama adalah judul diagram atau grafik diletakkan di tengah-tengah bagian atas gambar sehingga simetris. Kedua, judul harus menerangkan maksud diagram atau grafik. Ketiga, perbandingan antara tinggi dan panjang harus serasi atau tak terlalu panjang atau tinggi. Keempat, penggunaan skala harus tepat sehingga dapat memberikan gambaran suatu perbandingan yang baik. Kelima, keterangan atau catatan sebagai penjelasan terhadap simbol-simbol dan warna diletakkan di bawah atau samping gambar. Keenam, keterangan pada skala vertikal dan horizontal harus jelas. 7. Diagram harus bersih. Contoh diagram batang. Yang pertama adalah bentuk tunggal.
sebuah toko elektro. Hasil penjualan TV dalam 5 bulan. Bulan yang pertama Januari dengan jumlah 15, Februari 20, Maret 45, April 40, Mei 50. Gambar diagram batang seperti tersaji di sebelahnya. Di hasil penjualan televisi, bentuk lain dari diagram batang. Diagram batang yang kedua adalah diagram batang bentuk ganda. Contohnya, data karyawan PT Wiguna tahun 2005, pria sebanyak 25, wanita sebanyak 50, 2006 30, wanita 60, 2007 pria 35, wanita 65, 2008 pria 35, wanita 70, 2009 pria 40, wanita 80. Dari data tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang ganda seperti pada gambar di sebelahnya. Yang selanjutnya yaitu adalah diagram garis. Pada contoh di bawah, tabel indeks biaya hidup di DKI Jakarta tahun 2000 sampai 2010 sebesar 2075, 2001 80, 2002 90, 2003 100, 2004 105, 2005 110, 2006 118, 2007 123, 2008 125, 2009 135, 2010 150. Gambar diagram garisnya seperti tersaji di bawah. Diagram yang berikutnya adalah diagram lingkaran. Contoh, hasil penjualan barang di toko makmur. Jumlah dari seluruh penjualan ada 300. Sudut yang dibentuk oleh beras diperoleh dengan cara 120 dibagi 300 kali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Gula 90 dibagi 300 kali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Garam 30 dibagi 300 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Tepung 60 dibagi 300 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Dari hasil perhitungan tersebut, maka disajikan dalam bentuk diagram lingkaran seperti di sebelah kanan. Diperoleh beras yang berwarna biru 120 derajat, garam berwarna oranye diperoleh 30 derajat, gula berwarna merah 90 derajat, tepung berwarna biru 60 derajat. Persentase beras 120 dibagi 300 kali 100% sama dengan 40%. Gula 90 dibagi 300 kali 100% sama dengan 30%. Garam 30 dibagi 300 kali
100% sama dengan 10%. Tepung 60 dibagi 300 kali 100% sama dengan 20%. Sehingga jumlah persentase 100%. Dalam diagram lingkaran, seperti gambar di sebelah kanan, beras 20%, gula 30%, garam 10%, tepung 40%.